Jadi di kesempatan malam hari ini kita mau melanjutin bahasan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya ngebahas kalimat pernyataan dari huruf cakra dan sakral cakra, hari ini kita ngebahas kalimat pernyataan dari solar plexus cakra dan heart cakra. Terima kasih sebelumnya sudah hadir. Jadi kan kita tuh ada 7 cakra utama. Yang kemarin kan udah ngebahas tentang I am, I feel, sekarang I do, dan I love. Review sekilas dari yang sebelumnya. Jadi root chakra itu kalimat pernyataannya kan I am, jadi terkait diri kamu sendiri itu sebenarnya bagaimana, seberapa kokoh kamu dengan jati diri kamu, dan seringnya yang menghambat atau membuat blocking di root chakra ini adalah ketakutan-ketakutan, programming dari luar yang menjauhkan kamu dengan diri kamu sendiri. Lalu berikutnya sakral chakra, I feel. Kita kan mayoritas dari kecil tidak dibiasakan untuk merasa, atau justru kebanyakan malah dilarang merasa. Ini yang akhirnya juga memutus koneksi kita dengan diri kita sendiri. Hari ini kita bahas selanjutnya, I do dari solar plexus chakra. Solar plexus sendiri, dia itu kurang lebih menggambarkan tentang self-esteem dan percaya diri, dan juga terkait dengan pencernaan. Jadi kan dia kalimat pernyataannya itu adalah I do, melakukan sesuatu, doing something. Tapi kan sering banget, udah tahu nih mau ngelakuin apa, udah tahu seharusnya melakukan apa, tapi nggak dilakuin juga. Nah, kenapa sih kok nggak dilakuin juga, walaupun kita udah tahu nih apa yang mesti dilakuin. Kita balik lagi kayak tadi urutannya, sebelum si I do kan ada I am dan I feel. Jadi dari I am yang pertama, kita tuh belum tahu nih, ini kita tuh siapa sebenarnya. Kita masih banyak dibatasi oleh ketakutan. Bahkan mungkin kita terlalu nyaman dengan ketakutan itu sendiri. Contohnya gini, mungkin kita tahu nih kalau kita melakukan ABCDE, kita akan lebih sukses, mungkin pendapatannya lebih baik, karirnya berkembang, pendidikannya lebih baik. Cuma, kok kita masih males ya, masih mager-mager gitu ya. Kadang-kadang gini, bisa kalau untuk lebih sukses. Bisa jadi waktu kecil mungkin kamu ngelihat bahwa keluarga kamu ribut masalah uang, mungkin karena uang warisan. Jadi kamu akhirnya punya program di bawah sadar bahwa uang itu sumber keributan. Nah, akhirnya ketika kamu punya kesempatan sukses untuk karir yang lebih baik, pendapatan lebih baik, kamu takut untuk itu. Atau misal mungkin waktu kecil kamu dengar orang-orang di sekitar kamu kayak semacam ngegibah gitu, kayak itu tuh si anaknya ini sekarang udah sukses, sombongnya sekarang dia udah sukses, terus jadi arogannya sekarang dia udah sukses, jadi begini begitu. Sesuatu yang diidentikan dengan hal yang tidak baik, sifat yang kurang baik. Jadi kamu takut untuk sukses karena kamu takut nanti kamu menjadi orang yang tidak baik. Padahal kan nggak selamanya kayak gitu juga. Dan barangkali mungkin sebenarnya si diri kamu yang sejati ini punya punya kemampuan, punya kapasitas untuk menjadi pemimpin yang sukses atau untuk menjadi pengusaha yang sukses. Tapi karena kamu takut tadi, kamu dibatasi oleh ketakutan itu yang ada di bawah sadar kamu, ya udah akhirnya kamu nggak ngelakuin itu. Walaupun mungkin orang bilang ini kesempatan besar, kamu harus mengambil, kamu harus melakukannya. Tapi kamu takut gitu, walaupun secara sadar kamu, oh iya nih, ini bagus, kesempatan bagus, harus deh dicoba, tetap nggak dilakuin juga. Balik lagi ke yang tadi pertama, harus diberesin dulu takutnya supaya kamu melakukan itu. Lalu yang kedua, kan tadi I feel, kadang-kadang atau seringnya ketika melakukan sesuatu kita nggak benar-benar fokus, mindful, hadir, meletakkan perasaan kita pada hal tersebut. Jadi ngelakuin sesuatu juga kayak kosong aja, formalitas. Atau justru kita nggak melakukan sesuatu karena perasaan kita terlalu penuh dan kita tidak biasa untuk mengelola itu. Contohnya gini, kalau misalkan kita nasihatin teman kita, itu kan enak banget ya, kayak gampang banget itu nasihatin orang tuh. Tapi begitu kita ada di situasi yang sama, ini kok berat banget mengaplikasikan nasihat yang sudah kita ucapkan itu
Itu terjadi karena ketika kita nasihatin orang, kita tidak terlibat secara emosional di ceritanya. Oke lah, mungkin teman kamu pas cerita nangis-nangis, jadi kamu bisa merasakan kesedihannya. Tapi kan kamu tidak benar-benar mengalami hal itu. Makanya kamu bisa kasih masukan yang netral. Tapi ketika kamu mengalami itu, kamu tidak terbiasa mengelola emosi juga mungkin. Akhirnya kamu sudah bergumul duluan sama emosi-emosi yang udah campur aduk gak karuan itu. Jadi pengen ngelakuin secara kepala di pikiran sadar, oke, harus ini, harus itu. Tapi perasaan kamu kemana-mana, lompat kemana-mana, udah terlalu penuh, hati sama kepalanya nggak kompak, jadi nggak gerak juga, tidak dilakukan juga. Lalu yang ketiga, terkait si solar plexus chakra itu sendiri, dia kan tadi terkait dengan percaya diri ya. Jadi percaya diri itu kan tentang bagaimana kita percaya pada diri kita sendiri, walaupun orang lain mungkin nggak percaya sama kita. Kalau kita nggak percaya sama kita, ya bagaimana kita mau melakukan sesuatu kan? Nah, kalaupun misalkan di kantor, terus kamu, bos-bos kamu, orang-orang di sekitar kamu mau mempercayai kamu untuk naik jabatan jadi leader, tapi kamu tidak percaya pada diri kamu. Mau itu orang satu kantor dukung kamu nggak percaya, ya kamu nggak bakal maju juga. Tapi kalau misalkan kamu percaya sama diri kamu mampu, kamu bisa, mau orang-orang nggak percaya sama kamu tetap maju. Kamu tetap melakukan itu. Jadi kurang lebih 3 itu yang bikin agak menunda-nunda atau menghambat kita tidak melakukan sesuatu walaupun kita tahu ini sebaiknya dilakukan. Caranya supaya beneran dilakuin, supaya kita nggak cuma mikir harusnya begini begitu. Jadi seperti yang tadi pertama bilang, ketakutan, banyak terkait ketakutan yang bikin kita nggak maju-maju. Berarti kita harus mengatasi ketakutan itu sendiri supaya percaya diri kita meningkat. Karena kita itu akan sangat mudah percaya kalau sudah ada buktinya. Jadi misal kamu percaya ke orang itu kan kalau kamu sudah ngelihat, oh orang ini sudah melakukan aksi ini. Jadi kamu percaya. Berarti supaya kamu juga bisa percaya sama diri kamu, kamu harus melakukan aksi-aksi tertentu untuk keluar dari zona nyaman kamu. Kalau misalkan di awal takut, ya wajar, karena kan belum familiar. Kita akan cenderung lebih percaya diri untuk sesuatu yang kita sudah familiar. Kalau misalkan kamu nggak pernah berenang, kamu sama sekali nggak pernah belajar, terus disuruh berenang kan mungkin takut ya wajar, karena belum pernah. Tapi kalau misalkan kamu sudah pernah berenang, terus walaupun udah lama nih nggak berenang, terus diajak berenang lagi kan, kamu cenderung akan lebih percaya. Makanya dengan mencoba banyak hal baru, terbuka dengan banyak hal baru, keluar dari zona nyaman, itu nanti akan melatih kamu untuk lebih percaya diri. Dimulai aja dari hal-hal yang kecil. Paling tidak dengan begitu, kamu memberikan afirmasi ke diri kamu bahwa kamu itu sanggup, kamu bisa untuk melakukan sesuatu, kamu bisa melakukan apapun bahkan yang di luar zona nyaman kamu. Dan yang kedua, berarti PR-nya adalah bagaimana terkoneksi lagi dengan emosinya dan bagaimana kita belajar untuk mengelola emosi tersebut. Karena kan seperti yang tadi dibilang, bahwa kadang-kadang kita tuh gampang banget nasihatin orang karena kita tidak terlibat secara emosi di situ, posisi kita netral. Tapi begitu ke diri sendiri susah banget gitu kan mau terapinya. Makanya perlu belajar kelola emosi. Yang ketiga, atur pola makan sebaik-baiknya. Kenapa pola makan? Karena gini, kita itu kalau misalkan lagi, kadang-kadang kita makan bukan karena kita lapar, kita makan karena kita bosan, nggak tahu mau ngapain. Atau kalau misalkan kita lagi stres, nggak tahu mau ngelakuin apa, atau terlalu banyak yang mau dilakuin, nanti biasanya kan cenderung larinya ke makanan. Entah makanannya jadi berkurang, jadi nggak nafsu makan, atau nafsu makannya terlalu besar, jadi kebanyakan makan. Makanya dengan mengatur pola makan ini nanti juga akan mengubah habit kamu sehari-hari, aktivitas kamu sehari-hari. Lalu, supaya nggak cuma diem-diem aja, belajar untuk rutin menggerakkan badan supaya energinya juga ngalir. Jadi ketika mau melakukan sesuatu juga lebih enak. Dan gerakin badannya dimulai dari yang gampang-gampang aja, stretching-stretching aja, joget-joget kecil aja. Setelah itu, dicoba untuk mengakui dulu kalau memang punya kebiasaan menghindar atau
adiksi akan hal tertentu, misalnya sosial media, karena seringkali kan yang bikin kita nggak melakukan itu juga karena kita punya adiksi tertentu. Adiksi tertentu itu kan akhirnya kita mengalihkan emosi kita yang numpuk tadi dengan main di sosial media, dengan nonton film. Nah, cuma kadang-kadang jadinya ketika, aduh iya nih punya adiksi ini, aduh nih kebiasaan menunda, jadi menilai diri kita nggak baik. Kita jadi menjudge diri kita begini begitu. Coba jangan dijudge dulu, didengerin dulu dirinya sendiri, dipahami kenapa sih sebenarnya sampai lari ke adiksi ini, apa yang dihindari. Nanti ada jurnal prompt-nya buat ngebantu mencari apa sih sebenarnya yang dihindari. Jadi ketika kamu sudah tahu apa yang sebenarnya dihindari, itu kan akan lebih mudah buat, oh yaudah berarti isu ini diberesin dulu supaya nggak lari ini nanti ke sosial media, larinya ke nonton film, larinya ke makan, larinya ya udah nunda-nunda aja. Tuh. Lalu coba buat target sederhana dalam kendali diri kamu sendiri. Misal gini, kalau kamu mau jadi konten kreator, terus kamu targetnya konten kamu viral, ditonton sekian banyak orang, itu kan agak berat. Ya mungkin bisa, cuma kan itu sesuatu yang di luar kendali kita. Kita nggak bisa menentukan apakah ini pasti nanti akan jadi sesuatu yang viral. Jadi sesuatu yang viral itu apakah sesuatu yang baik atau buruk. Jadi coba yang dalam kendali diri aja. Oh oke, aku mau buat konten seminggu 2 kali. Aku mau buat konten seminggu 3 kali. Jadi dilatih dulu dengan sederhana sesuai kemampuan kamu, nggak usah langsung melakukan sesuatu lalu aku mau yang terbaik, aku mau yang bagus yang dilihat orang segala macam. Pelan-pelan aja. Yang terakhir, semakin berat ngelakuinnya, semakin perlu dilakukan. Kenapa gitu? Karena kalau misalkan kita main sosial media, kayak kita nonton film, itu kan ringan sekali ya, karena nggak ada beban emosi apa-apa juga buat ngelakuinnya. Tapi kalau misalkan kita harus melakukan apa gitu, kita udah tahu, oh nih biar supaya sukses, tapi tetap nggak dilakuin, mungkin sebenarnya itu kamu masih punya banyak ketakutan terkait hal itu, masih punya banyak beban emosi terkait hal itu, yang akhirnya menghambat kamu atau membuat kamu kayak malas ngelakuinnya. Jadi, semakin berat ngelakuinnya, coba aja dilakuin pelan-pelan aja. Dari yang sederhana aja. Jangan langsung yang berat-berat. Pokoknya gampang aja. Dan jangan dihindari. Lalu yang berikutnya, kita naik ke Hercaka. I love. Jadi, ini yang pertama adalah bagaimana kita bisa mencintai diri kita akan tergantung bagaimana kita melihat diri kita. Mengenal diri kita. Itu kan kaitannya dengan self-esteem ya, bagaimana kita mengenal diri kita sendiri. Berarti itu terkait dengan satu cakra di bawah ini, solar plexus. Solar plexus tadi terkait juga dengan self-esteem. Nah, bagaimana kita mengenal diri kita akan tergantung bagaimana kita merasa terkait diri kita. Terkait lagi sama cakra di bawahnya, sakral cakra. Apakah kita merasa sebagai sosok yang layak, sosok yang pantas, atau kita merasa sebagai sosok yang tidak ada gunanya, sia-sia, itu kan nanti akhirnya akan mempengaruhi self-esteem kita. Dari self-esteem kita bagaimana mengenal diri akan mempengaruhi apakah kita kan lebih mudah sayang sama diri kita atau enggak. Di bawahnya lagi, bagaimana kita sayang sama diri kita juga tergantung apakah kita merasa cukup aman menjadi diri kita sendiri, cukup aman dengan diri kita sendiri. Karena kadang-kadang kan kita udah tahu nih, oh kita nggak boleh nih biasa-biasa aja terus. Mungkin sekali kita perlu kasih batasan ke orang lain. Kita perlu keluar dari lingkungan yang nggak sehat. Cuma masih nggak enakan, sungkan. Itu kan sebenarnya awalnya dari rasa takut. Tapi takut deh nanti kalau orang ngomongin gimana, takut nanti kalau orang ini gimana. Jadi sebenarnya bukan yang nggak sayang, tapi karena kamu juga masih dipenuhi oleh ketakutan itu, yang akhirnya menghambat kamu untuk bisa sayang sama diri kamu sendiri. Jadi dia semua terkait dari atas dari bawah ke atas satu gitu mempengaruhi. Jadi gimana biar bisa lebih love ke diri sendiri? Pertama gini, misal kita punya pasangan,
kita kan berharap pasangan ini mencintai kita apa adanya, menerima kita apa adanya. Itu kan berarti artinya si pasangan ini perlu kenal sama kita, tahu kita tuh kayak apa sih. Nah, sama. Kalau kita mau sayang sama diri kita perlu kenal sama diri kita, sama si I am tadi itu siapa sih sebenarnya. Kalaupun kamu ngerasa, tapi aku aja masih bingung, aku nggak kenal sama diri aku nggak tahu, aku tuh apa, maunya apa. Minimal, belajar untuk punya self-awareness terhadap diri kamu sendiri. Sehari-hari tuh kamu merasa apa, sehari-hari tuh kamu kelakuannya ngapain. Contoh gini, misalkan orang bilang bahwa dengan kita minum air putih yang cukup, itu salah satu bentuk kita mencintai diri kita sendiri. Cukup ini kan bisa beragam buat tiap orang ya. Kalau misalkan kamu kerja kantoran, sehari-hari di ruangan ber-AC, duduk di depan komputer, gak banyak gerak, gak banyak keringetan, dibanding sama teman kamu mungkin yang atlet, sehari-hari di lapangan, kena panas, olahraga. Kebutuhan air putihnya kan tentu akan beda. Kalau kamu kerja kantoran minum air putih kayak atlet, kamu beser, nggak jadi kerja. Tapi kalau misalkan si atletnya juga minum air putih kayak kebutuhan si pekerja kantorannya sehari-hari cuma duduk di depan komputer di bawah AC, nanti dia pingsan di lapangan. Jadi itu, kita perlu punya awareness, kita tuh ngapain nih sehari-hari, apa sih yang dibutuhkan kita sesuai diri kita. Pun termasuk hal-hal lain, kayak misalkan mau olahraga. Oke, aku mau mulai olahraga, terus kamu langsung mulai ke olahraga yang berat, padahal kamu jarang olahraga. Atau kamu langsung olahraga lari-lari, lompat-lompat, padahal kamu punya kelebihan berat badan gitu, atau ada masalah di lutut. Itu kan bukan mencintai diri sendiri, itu cari penyakit namanya. Jadi perlu belajar punya awareness, diri kita tuh seperti apa, butuhnya apa, sehari-hari ngapain sih. Lalu yang kedua, ya kalau kita punya pasangan, kan kita berharapnya pasangan kita ini pengertian ke kita. Dia ngerti tentang diri kita. Kita lagi merasa apa tuh dia ngerti. Bahkan kadang pengennya kan kalau bisa telepati aja, nggak usah ngomong apa-apa, dia udah ngerti. Nah, cobalah belajar sama diri sendiri. Ngerti nih, apa sih yang sebenarnya dirasain sama diri sendiri. Apa yang sebenarnya kamu sedang inginkan, kamu rasakan, coba untuk dipahami, dimengerti, supaya bisa lebih sayang ke diri sendiri. Lalu, tadi berarti yang poin pertama I am, poin kedua terkait I feel, poin ketiga I do. Dilakukan komitmen sama diri sendiri. Ya kan, kayak kalau misalkan kamu punya pasangan, lalu pasangan kamu bilang, iya aku tuh sayang sama kamu, tapi kamu tidak melihat aksi nyata komitmennya dia sebagai pasangan kamu, kan kamu kesel. Jadi, kalau kamu mau sayang sama diri sendiri, ya kamu juga buat komitmen sama diri kamu. Oke, aku mau sayang nih sama diri aku begini begitu. Aku berjanji sama diri aku sendiri. Terus, pun kalau misalkan dalam suatu hubungan, kelamaan gak ada status kan pusing, pacaran kelamaan juga pusing. Jadi kalau udah menikah kan kayak lebih adem, lebih sudah ada ikrar nyata bahwa kalian akan sehidup semata. Nah, coba dibuat ikrar itu sama diri sendiri. Kamu berjanji sama diri kamu sendiri, kamu mau ngapain, kamu mau apa, melakukan apa. Lalu dengan membuat ikrar, misalnya kamu berjanji mulai hari ini atau mulai besok, besok tuh berarti tanggal 11 Februari. Misal mulai 11 Februari saya akan mulai begini begitu, mencintai fisik saya dengan melakukan ini, mencintai diri saya secara batin melakukan ini itu. Kan kalau ada tanggalnya tuh akan cenderung lebih enak kalau mau evaluasi ya. Jadi mengamati progresnya enak. Jadi misal kamu mulai tanggal 11 nih, kamu berjanji, kamu bikin janji, kamu tulis di kertas, kamu ucapkan di depan kaca sambil ngomong sama diri kamu sendiri, 11 Februari, nanti kan ketika 11 Maret, oh udah sebulan nih perjalanan aku sayang sama diri aku. Kamu bisa mengamati nih, apa sih hasilnya? Mungkin selama sebulan kamu coba makan lebih sehat, olahraga, dengan kamu terus mengamati hasilnya, apa yang terjadi, itu kan jadi kelihatan tuh ada bukti nyata nih, apa sih perubahannya. Dengan melihat, mengamati perubahan yang baik itu kan juga nantinya akan memotivasi kamu untuk terus berkembang. Kalau cuma, oh, mulai besok akan lebih banyak minum air putih, ya udah aja gitu.
Tapi kalau kamu buat ikrar tadi, mungkin mulai tanggal 11, nanti dievaluasi per bulan, kamu mengamati progres itu sehingga kamu juga lebih sadar nantinya sama diri kamu sendiri. Gitu. Lalu selanjutnya, fleksibel dan pahami kondisi diri sendiri. Contoh, ya tadi kebutuhan minum air putih si pekerja kantoran sama si atlet. Kan pekerja kantoran juga nggak setiap hari dia di kantor ya. Mungkin ketika libur dia main-main di luar, dia lebih banyak aktivitas di luar, dia kena matahari, otomatis pada saat itu dia akan butuh air minum lebih banyak. Nah, itu tadi fleksibel, jadi benar-benar mengerti kondisi kamu saat ini seperti apa, atau mungkin kamu tadinya sudah berjanji sama diri kamu bahwa kamu akan olahraga setiap hari ini 30 menit jalan kaki. Tapi mungkin satu waktu kaki kamu cedera, atau mungkin satu waktu badan kamu lemes banget, kamu sakit, ya sudah, jangan dipaksa juga. Fleksibel, pahami kondisi diri sendiri, lagi butuhnya apa, ya udah itu dulu yang dilakukan. Itu sih dari aku kurang lebihnya. Ada yang mau bertanya atau mau apa? Ya silakan Kak Vina. Halo Kak Mita, makasih penjelasannya. Ya, Jadi apa namanya agak termengerti lah sedikit tentang kaitan yang cakra-cakra itu. Ternyata memang urutannya itu dari bawah bawah ke atasnya, atasnya ke atasnya gitu ya Kak Mita ya. Terus dan juga pas aku lihat saran-sarannya itu memang dari bawah ke atas, ke atas, ke atasnya lagi. Jadi kayaknya iya. yang bawah bawah ini nggak bisa di skip ya. Nah, kalau aku Kak ini Kak, aku yang ingin aku tanyain, ada sesuatu yang aku nggak suka ke diri aku sendiri gitu. Aku tuh ke setiap ketemu orang, aku tuh selalu senyum gitu. Dan kesini-sini aku tuh sadar itu tuh fake senyumnya, senyum yang karena merasa kalau aku nggak senyum, orang nggak balik senyum ke aku, orang nggak baik sama aku gitu Kak. Nah itu kan ketakutan ya kayaknya ya, Iya. takut tidak disukai orang lain gitu. Nah ini justru aku pengen mengubah hal yang tidak aku sukai gitu. Untuk tahapannya, karena aku kan mau mencintai diri sendiri nih Kak ya. Aku tahu hal-hal yang aku nggak suka gitu dari sifat aku gitu. Nah itu sih salah satunya gimana untuk apa susah banget aku Kak. Jadi setiap kayak otomatis gitu loh. Aku nggak mau nanti kalau ketemu tetangga maksudnya ketemu orang gitu aku biasa aja. Aku tuh selalu yang kayak hey gitu, sumringah gitu loh. Tapi nggak dari hati, jadi kayak capek gitu. Abis begitu tuh capek gitu. Beda kan kalau kita yang bener-bener yang uh, pembawaannya tuh riang. Nah aku kesini-sini aku sadar aku tuh sebenarnya pura-pura itu. Itu semua aku tahu itu pura-pura gitu. Nah ini nih yang mau aku cut gitu Kak Mita. Supaya apa ya? Supaya mungkin aku lebih lebih menjaga energi aja ya, kayaknya capek aja gitu ngelakuin itu. Itu Kak Mita, mohon sarannya. Kalau menurut aku yang pertama, kan mau mengubah sesuatu yang kita nggak suka dari diri kita. Coba dipastikan dulu, ini nggak sukanya tuh memang nggak suka karena dari diri sendiri atau karena dari orang lain. Karena kayak tadi kan masalah senyum sebenarnya karena takut nanti nggak diterima orang lain. Apakah mungkin karena dulu pernah nggak diterima orang lain, jadi kamu merasa, aduh nggak enak nih, aduh nggak pengen terluka gini lagi, akhirnya jadi senyumnya palsu. Jadi nggak sukanya tuh bener-bener karena memang nggak suka. Kayak kalau makanan bakso sama mie ayam, kamu emang nggak suka bakso, ya udah gitu kan, nggak masalah. Atau karena ada pengaruh-pengaruh lupa atau dari pengaruh-pengaruh orang lain. Kalau misalkan kayak bakso sama mie ayam kamu nggak suka bakso, kan ya sudah tidak masalah sebenarnya kan, nggak apa-apa. Cuma perlu di apa ya? Bikin bubur diaduk sama nggak diaduk kan sebenarnya nggak ada masalah sih. Yang penting bisa saling menghargai sama yang lain. Tapi kalau misalkan memang yang nggak disuka ini karena ada hubungannya mungkin sama luka batin atau apa, nah itu berarti perlu dikulik-kulik lagi, di healing lagi. Gitu sih Kak kalau menurut aku.
Halo Kak Mita. Iya, Kak Vina. Iya Kak, kalau boleh cerita sedikit nih Kak Mm-mm. Mita, boleh Kak? Iya, boleh, banyak juga boleh. Aku tuh memang sore tadi abis triggering gitu, Mm-mm. ke-trigger gitu sama anak tetangga. Aduh, malu deh aku. Sama anak orang aja ke-trigger gitu. Jadi dia itu kayak, aku kan selalu senyum ya kalau ketemu sama anak-anak gitu. Nah, ke dia juga senyum, tapi sebenarnya aku sebenarnya nggak suka sama si anak itu karena memang kasar lah gitu ya kata-katanya tuh. Nah, terus tadi dia marah-marahin anakku gitu. Mm-mm. Oh, gitulah. Hei kamu gini 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 dulu gitu. Aku jadi ini kan yang udah aku senyumin terus dalam hatiku ya si anak ini. Kenapa dia begitu gitu. Jadi memang kayaknya aku tuh takut banget orang tuh nggak suka ke aku gitu. Takut sama juga kan si anak kecil tadi kan berarti nggak suka ke anakku kan berarti aku ngerasa aku juga nggak disukain gitu. Nah itu ngulik-nguliknya memang harus eh malu, aku tuh malu ya kayak kok sama anak kecil aja ke-trigger gitu masalah ini gitu. Dari situ aku berkomitmen aku nggak mau lagi senyum kataku sama anak-anak sekitar sini kataku. Percuma aku senyum gitu karena mereka juga nggak inget kok ini si ibu yang suka senyum tetap aja mereka ini kan kata-katanya kasar kalau mereka ya namanya anak-anak ya kami ya sebenarnya sih anak-anak sih wajar gitu kan tapi aku yang tadi terlalu ini sih kayaknya ke-trigger banget ya mungkin memang benar kata Kamita ini harus dikulik-kulik ini lukanya ini bener eh, nah jadi aku kepikiran sih ini aja aku tuh kalau ngomong tuh suka sambil senyum tapi apa kayak sambil gitu nah ini tuh ini sulit banget kayaknya aku Kak untuk aku tuh pengen jadi yang kayak cool gitu loh. Lah gitu. Nah, aku tuh pengen kayak gitu yang tapi kan udah lama banget ya kita terbiasa dengan sifat kita gitu ya. Eh tapi tadi sebenarnya udah dijelasin Kak Mita ya, fleksibel aja ya Kak Mita ya. Lagi bisa senyum mungkin senyum gitu. Kalau senyum dari hati tuh gimana sih sebenarnya rasanya pengen tahu deh aku. Nah, ini aku lagi azan, aku ini dulu ya, Kak Mita. Mungkin ada Iya. teman-teman yang mau nanya. Hmm. Makasih, Kak Mita. Kasih, Kak Nah, Vina. Jadi aku mau nanggapin sedikit dulu soal Kak Vina. Nanti kalau mau Kak Vina mau cerita lagi boleh. Anak kecil itu kan mereka tuh justru lebih peka sama rasa ya. Mereka lebih peka, mereka tahu mana yang tulus, mana yang enggak. Jadi kalau Kak Vina, ini anak kecil udah disenyumin kok nggak balik senyum. Mungkin mereka tahu sebenarnya senyumnya nggak tulus gitu. Mereka mungkin sadar bahwa ini orang nggak beneran baik gitu. Lalu kalau masalah sama anak kecil aja ngerasa ke-trigger, ya nggak apa-apa. Mungkin yang ke-trigger itu memang bagian anak kecil dalam diri Vina sama kita ini sih. Bagian Kak Vina waktu kecil. Makanya yang nge-trigger juga anak kecil. Jadi ya nggak apa-apa. Diakui, diakui kalau memang ke-trigger, diakui memang merasa apa. Nah nanti dari situ baru bisa lebih mudah dikulik. Karena kalau udah ini duluan, aduh masa sama gini doang ke-trigger, masa sama anak kecil ke-trigger, nanti justru malah nggak cepet gitu loh buat tahu asalnya karena kita nolak duluan. Jadi diterima dulu, diakui dulu. Boleh, Cici mau nanya apa? Halo Kak, suaraku Halo. masuk nggak? Oh, ini sih tadi tuh sebenarnya pas ngejelasin masalah solar plexus chakra gitu tentang kita misal ngelakuin segala sesuatu terus buat sebenarnya aku bisa nih ngelakuin ini tapi kalau sukses aku dikira arogan dan lain sebagainya gitu. Tapi ketika misal aku kecil nih ya sama orang tua sama saudara gitu kayak dianggap dia pinter nih terus kayak semua orang tuh naruh ekspektasi ke aku yang tinggi gitu loh Kak. Jadi makin dewasa itu selalu berusaha buat yang terbaik, terus belajar biar nilainya bagus, terus ketika lulus SMA itu biar SBMPTN biar dapat PTN dan gitulah. Ketika udah besar terus lulus kuliah dan kerja gitu kan ada satu titik yang aku mikir kayak selama ini nyenengin orang lain nih
kayak tujuan hidupku tuh apa gitu, jadi lebih ke kosong. Apalagi pas diceritain tentang solar plexus tadi, Aidu, apa sih yang harus aku lakuin, kan selama ini kayak menuhin ekspektasi orang gitu loh, jadi bingung gitu. Menurut Kak Mita gimana? Terima kasih. Berarti itu kan sebenarnya kamu belum benar-benar meletakkan rasa kamu pada hal yang kamu lakukan, gitu kan. Kamu melakukan karena orang lain, bukan karena diri kamu. Makanya tadi kan poin kedua ada benar-benar meletakkan rasa itu, dan atau kalau rasanya udah terlalu numpuk, jadinya kan mumet. Jadi perlu dikurai dulu satu-satu, punya awareness dulu ke diri sendiri, sebenarnya maunya apa. Mungkin karena sudah terlalu lama juga didikte orang banyak, orang sekitar, buat tahu maunya apa akan perlu waktu, tapi ya nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Jadi kayak Itu menurut terlalu aku. lama buat menuruti ekspektasi orang lain gitu ya Kak ya. Ya kan jadinya kamu agak terputus sama perasaan kamu sendiri, kamu maunya apa sebenarnya. Jadi perlu belajar lagi untuk merasa. Iya. Thank you Kak. Ya, Vicky mau nanya apa, Vicky? Ya, terima kasih untuk kesempatannya Kak Mita. Iya, Jadi, ngedengar Kak Suci, mungkin aku mirip-mirip ya. Karena aku kan lagi, magangnya di sekolah. Jadi, yang bimbing aku tuh guru pamong. Nah, ketika evaluasi, abis ngajar kan dievaluasi. Ketika evaluasi itu, ya banyak dari aku yang kurang. Aku juga sadar aku banyak kurangnya gitu. Tapi nanti habis dievaluasi, misalnya aku banyak kurangnya, nanti aku tuh malah sedih banget gitu. Sedih banget dan malah ngerasa kayak, kok aku gini aja nggak bisa ya, gini aja nggak bisa gitu. Terus juga gumongku kayak naruh ekspektasinya gede gitu, kayak Kak Suci juga maksudnya mungkin emang akunya yang belum memahami diri maunya apa gitu. Jadi belum tahu keotentikanku tuh di mana dan harus gimana gitu, jadi bingung gitu, terus malah jadi nggak do itu tadi. oke. Ya gitu sih Kak Mita. Udah. Baik. Tapi kalau misalkan memang merasa sedih, ya nggak apa-apa, diakuin dulu aja memang kamu sedih karena begini, kamu merasa apa, minimal diakui dulu. Karena mungkin barangkali siapa tahu kan kenapa kamu sedih banget, kenapa kamu tiba-tiba sedih terus merasa, aduh kok gini doang nggak bisa. Mungkin karena kamu punya perasaan yang serupa gitu dari waktu-waktu yang lalu menumpuk. Jadi kayaknya udah sekarang tuh benar-benar ngerasa makin, kok gini doang nggak bisa sih. Jadi kalau ada perasaan apa, minimal diakui dulu sama diri sendiri, supaya nanti ngerubutnya lebih gampang. Jadi tahu, oh ini sebenarnya karena ini nih. Udah kalau udah tahu akarnya kan, nyembuhinnya gampang, lebih mudah. Jadi tahu selanjutnya mau melakukan apa. Begitu kalau menurut aku pikir. Iya, terima kasih Kak Mita. Sama-sama. Ya, Anissa. Ya Kak Mita, terima kasih penjelasannya. Ini materinya pas banget di aku. Terus jadi ada kata-kata yang tadi ini Kak tentang adiksi. Jadi kalau aku rasa sih kayak aku tuh kan dari masih aku kecil suka kayak membersihkan telinga aku gitu setiap subuh. Terus sampai sekarang jadi aku kayak sebenarnya hubungan aku sama ayah aku kayak kurang baik gitu loh Kak. Maksudnya pas udah mulai gede-gede gitu udah kayak agak menjauh gitu. Nah terus kemudian cuma kayak masih rindu kayak dibersihkan kupingnya gitu loh sama ayah aku. Jadi sampai sekarang aku kayak suka banget bersihin telinga. Jadi kayak semacam adiksi sih. Adiksi membersihkan telinga aku sampai bersih banget itu. Sama kadang-kadang aku sampai sakit kupingnya. Itu gimana ya Kak cara menghilangkan, maksudnya bukan ya
kalau bisa sih menghilangkan ya, paling nggak saat ini mengurangi adiksi aku untuk kayak membersihkan telinga ini gitu. Jadi kayaknya akarnya juga salah satunya karena aku juga kayak rindu untuk kayak disayang gitu. Misalnya dulu aku nganggap kalau dibersihkan telinga itu kayak ayah aku tuh kayak perhatian sama aku gitu. Jadi sampai sekarang masih terus ke bawah sih kayaknya karena itu. Tapi kalau buat kakak gimana untuk mengatasi adiksi yang kayak gitu? Kalau menurut aku, iya kemungkinan besar kamu melakukan itu karena kamu rindu, kamu kangen disayang seperti itu. Lalu apakah kamu melakukan itu setiap saat atau kamu melakukan itu ketika kamu stres atau lagi bingung mau ngapain? Iya, kayak ya, lebih seringnya sih lagi stres gitu, maksudnya kayak bingung lagi ngapain, terus itu biasa sampai kayak kadang berdarah gitu, maksudnya saking aku mungkin bisa tahu aku lelah terus stres, jadi sampai aku bersihinnya sampai bersih banget sampai kadang berdarah gitu loh kak. Berarti kan sebenarnya kenapa sampai seperti itu, ya apa ya, kayak semacam cari pelampiasan, cari kenyamanan karena kamu sedang tidak nyaman. Berarti kan yang perlu diatur bagaimana kamu mengelola rasa tidak nyaman itu, bagaimana kamu berdamai dengan rasa tidak nyaman itu, sehingga nanti pelan-pelan kebiasaan itu akan berkurang. Kan kalau kamu tahu lagi stres, oh berarti mengelolanya begini. Kamu nggak akan terlalu sering untuk cari kenyamanan dengan bersihin telinga itu. Gitu kalau menurut aku. Makasih banyak kak. Sama-sama. Kak Vina tadi ada yang mau dilanjut atau tidak? Kamita? Iya. Iya, aku sih seneng banget diingetin terus bahwa rasain aja ya kak ya, rasain Iya. dulu. Itu aku suka lupa banget, suka bener gini aja dirasain gitu. Aku masih sering kayak gitu sih, belajar ya namanya Kamita ya. Nah mungkin yang aku ingin tanyain ini, yang tadi step-step itu tuh memang sebenarnya yang I love ini kita tuh fokus ke diri kita sendiri dulu aja ya. Iya. Jadi kadang-kadang aku tuh suka yang gimana ya, mencintai anak gitu, mencintai suami. Kalau aku nggak punya cinta itu gitu. Nah jadi kayaknya memang di bagian I love ini memang fokus ke diri kita sendiri dulu aja ya, Kamita ya. Iya betul. Kan banyak yang bilang kalau cangkirnya udah penuh baru deh bisa luber-luber ya, baru kita kasih ke orang lain gitu. Nah, ada love language ya kak ya? Ada nggak ya hubungannya love language ini sama love yang cakra kita bahas hari ini gitu? Nanti akan ketahuan nggak sih? Karena aku sendiri bingung tuh. Aku ngisi love language aku kayaknya rata deh. Apa memang rata? Apa memang belum kenal sama diri sendiri gitu? Atau memang aku harus atau aku sedikit-sedikit dulu yang saran Kak Mita untuk supaya bisa I love ini memang dari bawah gitu. Nanti ketahuan nanti love language-nya apa gitu. Kalau love language itu sebenarnya seringnya kecenderungannya adalah apa yang kita dapat waktu kecil atau apa yang kita nggak dapat waktu kecil. Karena kalau kita dapat kita pengen lagi, kalau kita nggak dapat kita pengen gitu. Jadi kita pengen. Seringnya gitu. Kak, untuk tadi sarannya tadi boleh dibalik di slide halaman biar lebih love nih. Aku suka banget nih. Nah, tapi aku tujuannya tuh sebenarnya aku pengen meluber. Aku tuh belum ada tujuan untuk memenuhi diriku sendiri. Aku punya tujuan memenuhi agar aku bisa ngasih ke anak dan suami. Jadi belum bisa fokus ke diri sendiri. Itu nggak apa-apa kah, Kamita? Atau ada yang salah kah gitu? Kok untuk orang lain gitu? Kalau menurut aku gini, kalau misalkan memang mau fokusnya ke keluarga dulu, nggak apa-apa. Cuma kan mungkin nanti ada di waktu-waktu tertentu akhirnya Kak Vina sadar bahwa ini ada waktunya juga perlu buat mengisi Kak Vina nih. Mungkin Kak Vina juga lagi capek, terus perlu merhatiin diri sendiri. Jadi akhirnya kan dari situ pelan-pelan sadar buat, oh iya nih, berarti oke nih, mungkin pagi nih buat anak aku, ngurus anak aku, bekal ke sekolah kah, atau buat suami.
nanti siang berarti waktunya buat aku nih, supaya nanti sore ketika mereka pulang, aku udah siap menyambut mereka dengan lebih hangat, lebih baik. Kalau menurut aku begitu. Jadi oke lah ke mereka, tapi juga punya awareness ke diri sendiri. Jadi sadar, oh lagi capek, oh ini, oh itu. Gitu Kak. Iya bener sih, self awareness-nya bener sih Kak. Aku akhirnya memang bingung. Pagi malah mikirin anak gitu, nggak mikirin diri sendiri. Pas ada anak memang capek pengen mikirin diri sendiri, bener sih. Ya kan pas capek sadar, oh ya udah berarti mungkin jadi mungkin yang pagi nih buat anak, nanti mungkin anak sekolah atau apa, yaudah nih buat aku. Dengan punya awareness itu jadi lebih paham ngebagi waktunya. Duh ini tuh slide-nya singkat ya, tapi ini ngelakuinnya Kak Mita ya. Terus yang ini sih aku yang amati progres ini juga bagusnya journaling ya kayak ditulis ya. Karena kalau diinget-inget lupa. Iya betul. Makanya itu juga aku bilang coba mungkin buat ikrar ke diri sendiri, ngomong depan kaca ada tanggalnya nih, mulai tanggal sekian. Biar jadi oh mulai tanggal 11 ingat nih tanggal 11 bulan depan nih ada progres apa. Fleksibel ini juga bentuk sayang ke diri kita ya Kak ya. Nggak Iya apa-apa betul. kalau belum sampai target gitu ya. Nggak apa-apa kalau segini gitu ya Kak Mita. Iya. Aku seneng banget sih nggak papain gitu. Kayaknya aku dulu nggak pernah nggak papain deh. Aku seneng banget nih sama yang fleksibel ini. Gitu Kak Mita. Udah aku. Terima kasih ya Kak Mita. Iya, sama-sama Kak Vina. Iya, boleh Vicky lagi kenapa? Iya, makasih Kak Mita. Jadi aku tuh habis di reading pakai tarot kan, terus katanya aku tuh gampang nyerah, kurang komit, sama apa daya juangnya tuh kurang gitu. Tapi pengen hasil yang besar gitu, jadi instan gitu. Padahal usahanya kurang. Berarti emang solusinya salah satunya ini ya Kak, bikin ikrar buat diri sendiri ini ya Kak, sama terhubung dulu sama diri ya. Terima Sama kasih. sih berarti. Karena kan kalau komitmen juga itu lebih ke sholat fleksibilitas. Terus daya juangnya rendah, ini segala macam, kemungkinan juga percaya dirinya juga nggak cukup oke. Jadi tingkatin percaya diri dulu menurut aku. Karena ketika nanti percaya dirinya naik, self esteem naik, kamu juga akan lebih mudah buat sayang sama diri kamu sendiri. Tingkatin percaya dirinya dengan mencoba hal-hal baru, yang receh-receh aja juga nggak apa-apa. Mungkin kamu nggak pernah lari, tapi terus kamu belajar untuk lari. Kalau nggak dengan nanti ketika kamu sudah bisa lari kan kamu, oh ternyata aku bisa ya, ternyata aku mampu. Kamu punya keyakinan itu kepada diri kamu sendiri. Sehingga pelan-pelan kamu bisa punya keyakinan itu untuk melakukan banyak hal lainnya. Begitu kalau menurut aku. Oh iya Kak, mungkin ini juga karena, maksudnya ini juga yang efek ke tadi ya, yang aku merasa sedih banget ketika di komen gitu ya, karena Iya. ya langsung down gitu, self esteem itu tambah down lagi gitu, karena padahal Iya. maksudnya evaluasi tuh biar aku lebih baik. Makasih Kak Mita. Sama-sama, Vicky. Ada lagi yang mau bercerita atau bertanya? Bisa Kak Vina ngangkat tangan lagi? Kenapa Kak Vina? Sofia. Kenapa Kak Sofia? Halo, Mbak Mita. Iya, halo. Aku sih pas tadi di bagian yang terlalu lama didikte orang, jadi terputus untuk tahu apa yang kita maunya apa ya. Maksudnya kalau aku sendiri sih merasa terlalu lama
bersama orang yang sering apa ya, ketika aku merasa atau membuat keputusan tuh kayak dipertanyakan lagi loh. Emang bener kamu mau gitu? Emang kamu bener kayak gini? Jadi kayak terus mestinya gimana gitu. Itu untuk bisa tahu lagi diri sendiri, tahu lagi bener ini yang aku rasa, yang aku mau. Itu gimana ya buat balikinnya? Karena ya mungkin terlalu lama nurutin orang lain, dibikin bingung nurut-nurut aja. Berarti itu kan balik ke si IM tadi yang pertama. Berarti si IM tadi kan dia banyak dibatasi sama ketakutan dan di situ juga seringnya banyak luka batin terutama waktu kecil. Berarti itu dulu diberesin pelan-pelan dan belajar merasa pelan-pelan. Hari ini lagi merasa apa sih? Kalau bingung nih belajar merasa gimana, coba belajar untuk sadar nafas. Nggak usah diatur, cukup sadar lagi nafas. Cukup sadar lagi nafas, terus rasanya gimana sih ada udara yang masuk, ada udara yang keluar. Atau mungkin coba kayak, apa ya, fokus di salah satu panca indera, mungkin fokus di mata, ngeliatin apa, atau fokus cuma di telinga, mendengar suara apa, atau fokus mencium apa. Jadi, coba merasa sesuatu yang agak lebih fisik gitu kan. Kalau di panca indera tuh kelihatannya, kalau merasa perasaan kan kadang-kadang kayak abstrak, ini apa sih. Iya. Jadi yang di fisik dulu coba, mungkin di mata, atau mungkin makanan, mungkin coba makanan yang baru terus benar-benar dirasain ini makanannya kira-kira bumbunya apa sih. Mungkin ada rasa-rasa kencur di sini atau ada rasa-rasa jahe. Nah situ pokoknya di panca indera dulu coba menikmati. Itu juga di kulit juga bisa, mungkin dari sambil merem terus mungkin punya baju atau kain berbagai tekstur, itu kan kalau dirasain ke kulit akan beda-beda. Nah, jadi fokus di situ, di perasaan, sama balik lagi sih ke percaya diri. Ya, Gitu, kayaknya Kak. aku harus dari bawah banget. Boleh, Balik dari lagi ke bawah IM. dulu. Boleh, Oke, terima kasih. sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya atau bercerita? Tidak ada yang mau bertanya-tanya? Terima kasih. Vicky mau bercerita lagi? Iya, Kak. Ya, boleh, Berarti, Kak. berarti healingnya diawali dari yang kami ceritain di highlight ya, Kak. Terhubung dulu sama diri sendiri gitu ya. Betul. Terus buat tahu progresnya gimana? Karena kan healing kayak perjalanan seumur hidup ya. Maksudnya kadang bisa trigger balik lagi. Makanya tadi pentingnya punya self awareness. Jadi kan mungkin kamu ngerasa kayaknya gak ada kemajuan nih, tapi mungkin sebenarnya kamu sudah bisa lebih relax. Mungkin yang tadinya kalau ada orang ngeritik sedikit kamu udah nangis-nangis, mungkin sekarang kamu bisa lebih menerima kritikan itu dengan baik. Mungkin yang tadinya ada orang ngebentuk sedikit kamu udah gemeteran, mungkin sekarang kamu sudah bisa lebih tenang. Mungkin kamu sudah tidak terlalu terburu-buru atau apa. Makanya perlu punya awareness ke diri sendiri. Karena yang tahu progresnya ya kamu sendiri yang utama. Gitu. Oh iya, Kak, sama mau nanya. Jadi aku merasa, ya bukan merasa sih, tapi memang eh, masih menggantungkan hidupku tuh di orang lain gitu, Kak. Belum bertanggung jawab atas hidupku. Mungkin juga karena pas kecil terbiasa buat nurut aja, bukan milih sendiri. Ya.
Gitu, Kak. Berarti biar Solusinya gimana? berarti dilatih untuk memilih. Untuk memilih, yakin, percaya sama keputusan kamu. Memilih mungkin nggak yang harus berat-berat, mungkin milih yang ringan-ringan, mungkin misal selama ini bajunya diatur begini begitu, mungkin kamu memilih coba deh gaya baju yang lain, lalu kamu apresiasi diri kamu, kurang lebih begitu sih. Jadi yang kamu rasa, oh ini kamu nggak bisa milih, kamu nggak bisa itu, ya udah coba lakuin itu. Yang kamu rasa kamu nggak bisa itu, pelan-pelan aja kamu. Terima kasih, Kak Mita. Sama-sama. Gimana Mbak Dewi? Iya Mbak Mita, saya mau nanya terkait tadi yang rasain aja yang dirasain. Itu kayak saya mau nanya contoh cara ngadepinnya itu gimana, perasaan itu ketika kayak pas terjadi tuh kuat banget, kayak aduh kayak berat banget, kayak aduh hampir gak kuat kayak gitu. Wah, sebenarnya saya juga pernah dengar bahwa kayak sebenarnya kita itu di hidup di dunia ini sebenarnya disuruh belajar tentang kehidupan itu dengan ngerasain rasanya broken heart, misalnya ngerasain rasanya berduka apa kayak kayak gitu. Tapi tuh gimana sih contohnya merasakan, ya rasakan aja apa yang dirasakan itu gimana supaya nggak kerasa berat banget gitu, Mbak? Ada nggak, Mbak? Makasih. Kalau dibilang berat banget itu kan kadang-kadang sebenarnya sudah masuk ke pikiran membuat persepsi ya. Jadi kalau misalkan merasa ini berat, ya udah coba balik lagi sambil sadar nafas, sadar oh iya baik saya mengakui, saya menyadari, saya menerima bahwa ada rasa ini yang terasa beratnya mungkinkah cuma di batin, mungkin di hati terasa berat, atau mungkin terasa di fisik. Jadi sambil diakui aja di dalam diri sendiri. Terus aku rasa ngelatih yang ngerasa pakai panca indera tadi juga itu membantu sih. Supaya pas nanti ngerasa sesuatu yang nggak kelihatan, yang nggak ada di fisik itu lebih jelas dan nggak terlalu banyak dipengaruhi di pikiran. Itu nggak menurut aku. Ya, makasih Mbak. Nanti saya coba simak rekamannya tadi pas Mbak Beta depan bagian jawab. Cuma pertama, apa putus koneksi. Mbak agak putus-putus. Makasih Mbak. Mbak agak putus-putus udah selesai aja. Aku nggak takut sih tadi, cuma kalau udah selesai ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tadi saya nangkep bagian belakang-belakangnya kan tentang ngerasain yang panca indera tadi ya. Sesuai panca indera kayak yang penjelasan buat Mbak siapa tadi, Mbak Sofia apa siapa tadi ya. Iya. Oh sama, tadi yang depannya Dapat kedengeran saya. ya? Yang depannya Iya, ulang. depannya nggak kedengeran. Yang depannya ketika lagi ngerasa sesuatu, kadang-kadang yang bikin aduh nih berat, aduh nih itu, karena pikiran kita udah ikut-ikutan membuat persepsi. Jadi coba sadar nafas sambil oh ya saya menyadari, saya mengakui, saya menerima, saya merasa merasa sedih gitu misalkan, saya merasa sedih ini skalanya sekian di hati, terus saya juga ngerasa mungkin selain rasa di hati jadi terasa di fisik mungkin kayak sesak nafas atau apa itu diakui dulu. Karena kalau nanti udah aduh kok ini kayaknya berat itu tuh kadang-kadang jadi kayak ada perlawanan gitu. Jadi diakui dulu dalam diri sendiri, boleh dalam kepala aja, dalam hati aja, kalau perlu diucapin langsung, tapi mungkin maksudnya berbisik ke diri sendiri boleh, ditulis boleh, senyamannya saja. Itu Mbak. Iya. Oke Mbak Mita, makasih ya. Berarti tadi saya menerima, saya merasa, saya mengakui. Itu kayak diulang-ulang ke diri sendiri sambil sadar nafas untuk melepaskan pengaruh persepsi pikiran kita atas perasaan yang sebenarnya kita alami saat itu gitu ya. Ya, betul. Oke Mbak, makasih banyak. Sama-sama. Kita nulis dulu aja ya.
Nanti habis nulis kalau ada yang nulis dulu sebentar. Tapi kalau ada yang mau tanya habis itu boleh nulis apa namanya automatic writing itu intinya kita nulisnya sambil merem. Jadi nanti aku pandu untuk menulis beberapa kalimat, lalu ada pertanyaannya. Jadi nulisnya sambil merem, kalau nggak rapi ya nggak apa-apa, tulisannya berantakan ya nggak apa-apa. Terus kalau misalkan dari kamu nulisnya satu kalimat, itu kalimat berikutnya kayak nggak nyambung ya nggak apa-apa. Kalau misalkan nanti cuma dapat satu dua kata yang pengen ditulis ya ditulis saja itu, atau kalau nanti bingung mau nulis apa dan malah dicoret-coret aja yang nggak apa-apa juga. Pokoknya senyamannya aja dikeluarin aja supaya alat tulisnya tetap bergerak, entah itu menulis kalimat, menulis kata, atau mencoret-coret. Jadi silakan ambil posisi duduk yang nyaman, pegang alat tulisnya, mulai dipejamkan matanya. Mulai merasakan nafasnya, menyadari bahwa saat ini kamu sedang bernafas, tidak perlu diatur, cukup sadar saja bahwa sedang bernafas. Tarik nafas yang dalam, buang perlahan melalui hidung. Sekali lagi, tarik nafas yang dalam, buang perlahan melalui hidung. Tulis kalimat berikut ini. Terima kasih Tuhan sudah membimbing saya dengan kebijaksanaan dan cinta kasih. Titik. Terima kasih Tuhan merestui saya mendapat jawaban untuk bisa memperbaiki diri saya. Titik. Pertanyaannya, apa yang menghambat saya menjadi diri saya sendiri seutuhnya? Silakan dijawab.
Kalau sudah menulisnya, boleh perlahan dibuka matanya, boleh dibaca tadi nulis apa. Kalau belum, boleh dilanjutkan dulu untuk beberapa saat ke depan. Sudah ada yang mau bercerita atau mau bertanya? Atau tadi sebelum mulai nulis ada yang pengen nanya nih? Kalau masih mau merenung dulu beberapa saat, boleh. Iya, Kak Sofia, gimana Kak Sofia? Apa ya? Apa itu? Random banget ya. Enggak sih, di terakhir sebelum Kamita mengakhiri sesinya, itu aku nulis. Memangnya kenapa kalau aku sendiri terus langsung keluar air mata. Udah sih itu aja. Masih nangis. Iya, gak apa-apa. Nangis dulu boleh. Ambil tisu dulu boleh. Dilanjut aja dulu nangisnya, gak apa-apa. Oke. Terima kasih ceritanya. Ya, Vicky, bagaimana ceritanya? Atau mau bertanya? Iya, terima kasih Kak Mita. Maaf ya kan nanya terus. Iya, nggak apa-apa. Jadi kan aku pas akhir 2022 tuh reading. Nah, terus katanya tuh aku di 2023 ini harus berani ngomong karena ya aku selama ini udah nggak berani ngomong gitu. Maksudnya nggak suka juga nggak ngomong, jadi nggak say no, nggak set boundaries, nggak apa gitu. Jadi aku mau nanya, maksudnya buat biar punya skill komunikasi tuh awalnya gimana Kak? Apakah apa namanya warming up vokal yang Kamita share di highlight atau gimana kalau menurut Kamita? Terima kasih. Itu membantu. Tapi, kan kalau kita lihat lagi urutannya, berarti tadi setelah I love kan I speak. Nah, berarti supaya bisa I speak itu bawah-bawahnya dirunut dulu. Dimulai dari I am tadi. Jadi, karena ketika kayak kemarin aku di kelas perempuan bersuara pun memang itu semuanya aku mulai dari bawah, dari suruh ngebahas ketakutannya dulu, percaya dirinya dulu. Karena kan sebenarnya bukan kamu gak bisa ngomong, kamu bisa ngomong, cuma kamu masih takut. Takut tadi pertama yang ada di ucapan, I am, jadi diatasi oleh ketakutan. Jadi, dari bawah lagi mulainya, sama sih kayak tadi, tetap pelan-pelan kayak tadi, ketakutannya diberesin, mencoba hal-hal baru, percaya dirinya ditingkatin. Karena expect kan nanti dia di atasnya lagi, yang di bawahnya dibenerin dulu aja. Begitu kalau menurut aku. Jadi berlapis-lapis ya Kak ini apa efeknya domino. Betul. Ya, terima kasih Kak. Sama-sama. Nanti setelah ini aku kasih jurnal prom buat ngebahas, buat mengurai ketakutan itu. Sama kayak yang pernah aku kasih di kelas coaching atau mentoring kalau yang pernah ikut. Kalau yang belum ikut ya nanti boleh digunakan, semoga membantu. Ya, Kak Vina, gimana ceritanya?
Jadi sepertinya Kak Vina mengangkat tangan. Tidak jadi, Kak? Ya ampun Kak, aku udah ngomong dari tadi. Belum aku. Makasih Kak Mita udah diberi kesempatan untuk cerita. Aku tuh Baik. sama kayak Kiki ya tadi ya. Mm-mm. Oh belajar komunikasi sana sini Ki. Saya juga Ki. Pengen banget bisa ngomong gitu Kak Mita. Terus baru-baru seminggu yang lalu aku juga belajar komunikasi sama anak. Mm-mm. Sombong kan ya, wah aku udah belajar nih. Makanya aku tadi kayak ke-trigger sama anak kecil itu, aku udah praktekin yang komunikasi ke anak-anak. Tapi kok bener kata Kak Mita, kayaknya anak-anak tuh lebih polos, lebih apa Kak, jujur ya? Lebih Lebih apa? peka. Iya Lebih lebih peka peka. sama perasaan, sama energi. Aku setuju banget sih mulai dari bawah-bawah kata Kak Mita gitu. Memang kalau langsung jeder ke komunikasi itu tanda kutip jadi fake gitu ya komunikasinya. Mm-mm. Nah, ini Kak aku mau cerita yang tadi pengalaman apa nih automatic journaling. Aku tuh seneng banget Kak Mita. Nggak tahu ya, Alhamdulillah. setiap automatic journaling ini kayak keluar gitu, yang mampet memang. Mm-mm. Nah, terus aku tuh ada beberapa nih yang yang aku bisa share nih Kak. Aku tuh yang menghambat itu ternyata tuh pikiran aku sendiri, main aku sendiri gitu, yang selalu ribut gitu Kak. Ribut deh mereka. Nah, jadi memang mindful aku kayaknya di situ. Jadi kayaknya yang keluar kata-kata yang keluar ini PR aku semua nih. Mindful, relax. It's okay that your mind talking gitu. Maksudnya nggak apa-apa gitu. Nah, itu aku sering suka banget nyalahin. Berisik gitu. Jadi kayak kata-katanya dan terakhir pas Kak Mita selesai tadi, aku maafkan PR aku juga itu Kak, maafkan. Jadi kayaknya jadi walaupun ini kata-katanya singkat, loh kok ini kayaknya PR aku semua ya, kata. Let go gitu, release, enjoy gitu-gitu deh. Nah, ini nih, aku juga saat nulis tadi aku terus nyalahin diri aku Kak. Nih kan kamu tuh enak kan automatic journaling, kenapa kamu nggak sering-sering lakuin gitu. Ribut aja itu Kak, padahal lagi nulis itu. Dasar Vina, kamu nih udah enak, udah tahu kan, ayo dong gitu Kak kita. Nah itu gimana, kayaknya pikiran itu kok ini terus sih mereka ini, apa namanya, ada terus gitu. Nah itu sih yang aku mau sharing Kak Mita, mungkin ada ininya, sarannya. Nah ini aku jujur nih, ini automatic journaling yang kedua yang kedua apa yang ketiga ya Kak, sama Kak Mita. Padahal efeknya wow banget ya. Tapi kok yang pas I do melakukan automatic journaling ini kayak harus ikut kelas Kak Mita dulu baru mau gitu. Kalau enggak tuh, aduh susah banget. Padahal udah tahu efeknya gitu Kak Mita. Ini blok mana ini? Blok semua kayaknya. Itu sih Kak Mita, mungkin ada saran-sarannya atau ininya tanggapan. Makasih. Baik, sama-sama. Yang pertama kalau soal pikiran, oke lah dia selalu ribut, tapi jangan ini mendengar keributan terus jangan langsung, udah deh stop, jangan bikin gini, coba ditulis dulu. Coba dikeluarin dulu pikirannya, nanti pelan-pelan kalau udah ditulis, kan dia tumpah semua keluar, pelan-pelan udah nggak terlalu ribut. Karena kadang-kadang juga kenapa terlalu ribut, kan jadi terlalu ribut dan kesannya nyalahin diri sendiri ya. Nah itu kenapa suka nyalahin diri sendiri, apakah suka disalahin, apakah masih nggak oke self esteem-nya, jadi masih suka nyalahin diri sendiri. Nah itu PR tambahannya Kak. Dapat PR lagi. Jadi Kak Mita waktu kita automatic journaling nggak apa-apa ya pikiran begitu ya. Berarti memang jarang dikeluarin makanya masih ribut ya. Jadi biarin aja, biar keluar aja dulu.
Makanya kan aku bilang mau sepatah dua patah kata nggak nyambung nggak apa-apa. Bahkan cuma coret-coret pun nggak apa-apa. Biar mungkin kayak saking ributnya di ngomong apa dicoret aja bikin gambar apa. Ya nggak apa-apa biar dia keluar dulu lah. Iya, aku mau tulis ini tanggal hari ini tanggal berapa ya Kak? Aku mau ikrar dulu nih di Tanggal 10. tanggal 10 di Google Meet ini nih untuk ngeluarin walaupun hanya coret-coret ya Kak Mita. Mungkin nanti bisa cerita di next class sama Kak Mita gimana. Aku tunggu Kak Mita kelas-kelas selanjutnya. Kak Vina. Terima kasih ya. Sama-sama. Ada lagi yang mau bercerita atau bertanya-tanya? Mbak Mita, saya mau cerita dikit. Iya, silakan. Ya, tadi pas mulai sesi itu automatic writing tuh dari awal baru mulai itu udah mulai netesin air mata sampai selesai terus nangis. Udah selesai belum berhenti nangisnya. Saya baru sadar pas tadi tuh nulis kenapa kok saya tuh takut sekali, kayak takut jadi diri saya sendiri gitu kan, takut dengan pandangan orang lain, penilaian buruk orang lain kayak gitu. Itu tuh ternyata karena saya nggak kenal sama diri saya sendiri gitu, nggak jadinya saya butuh validasi orang lain, padahal sebenarnya saya nggak butuh gitu. Jadi saya perlu belajar untuk mengenal diri saya sendiri gitu. Itu sih tadi yang saya dapat. Makasih ya Mbak Mita. Iya, terima kasih juga ceritanya. Selamat berjalan-jalan mengenal diri sendiri. Semoga lancar perjalanannya. Makasih Mbak. Ada lagi yang mau bertanya atau bercerita? Kalau nggak ada kita meditasi, tapi 4 menit dulu deh. 4 menit lagi meditasinya. Kayaknya masih ada yang pengen nangis dulu. Pengen ada yang minum dulu, menenangkan diri dulu. Jadi kalau nggak ada yang nanya, 4 menit lagi kita meditasi. Kalau ada yang mau nanya, mau bercerita boleh. Nanyanya di kolom chat juga boleh, nggak usah bersuara. Tapi jangan di telepati. Takutnya salah sambung kalau telepati. Ya, yang mau minum dulu minum. Iya boleh Kak Sofia. Siapa tadi yang angkat tangan? Vicky ya? Kenapa Vicky? Iya Kak, terima kasih. Mau Iya. nanya lagi kan tadi Mbak Vina bilang pikirannya tuh ribut gitu. Iya, aku juga merasa pikiranku tuh ribut. Jadi kayak dipikirin ribut di pikiran, tapi malah gak aidu-aidu gitu. Nah, salah satunya biar pikiran bisa tenang tuh dengan meditasi ya Mbak sama apa ya namanya detox sosmed gitu ya Kak. Harus detox sosmed atau enggak itu ya tergantung ya kamu seberapa ininya main sosmed kan aku nggak tahu. Cuma kalau meditasi itu sebenarnya adalah gimana supaya kamu tuh nggak terlalu kebawa sama pikiran itu. Jadi di tengah-tengah keributan itu kamu tuh yang di tengah-tengah menyimak pikiran itu kamu tenang di situ. Tapi ya tetap perlu ditulis juga pikirannya supaya dia keluar supaya enggak
nggak terus-terusan kamu cuma diam di tengah mengamati keributan. Dan mungkin kan pikiran itu sebenarnya hadir karena ada perasaan-perasaan yang terpendam, yang merasa apa gitu, mungkin merasa nggak layak, akhirnya pikirannya ribut, aduh kenapa sih kok gue gini, kok gue gitu. Itu juga yang nanti perlu dibenahi, supaya pikirannya lebih tenang. Begitu menurut saya. Oh iya, terima kasih Kak. Jadi ya memang dari yang ayam dulu ya Kak, menahi rasa, belajar merasa dulu gitu. Karena memang udah terbiasa abai. Jadi eh istilahnya pada teriak-teriak udah pengen dilihat gitu. Ya, terima kasih Kak Mita. Sama-sama. Ada yang bertanya, jadi automatic writing ini untuk ngeluarin aja yang di pikiran aja ya? Sebenarnya automatic writing untuk ya ngeluarin ada yang ada di pikiran dan juga untuk mengakses kebijaksanaan yang lebih tinggi dari dalam diri sendiri. Karena kan itu diupayakan supaya tulisnya benar-benar kita tuh melihat aja enggak, jadi lepas kendali, mengalir. Nah, makanya dari situ sendiri juga bisa dapat kebijaksanaan yang lebih tinggi dari dalam diri sendiri. Atau automatic writing dievaluasi. Kalau pertanyaan di dua pertanyaan lagi kayak aku tadi gimana ya? Nah itu berarti ada yang perlu dievaluasi. Nggak gimana-gimana, kalau di pertanyaan di dua pertanyaan lagi nggak gimana-gimana, cuma dapat sepatah dua patah nggak gimana-gimana, cuma nyorek-nyorek pun nggak gimana-gimana. Nah, terus yang bikin bertanya balik tuh apa? Yang bikin misalkan cuma bisa nyorek-nyorek tuh apa? Apakah mungkin cuma bisa nyorek-nyorek karena terlalu penuh? Jadi berarti kan perlu dirunut lagi apa yang perlu dikeluarin. Apakah menjawab pertanyaan dengan pertanyaan lagi itu sebenarnya untuk evaluasi diri atau diri sendiri masih bingung. Nah, itu dilihat lagi apa yang ditulis, konteksnya bagaimana. Begitu menurut aku. Ada lagi yang mau bertanya, bercerita? Kalau kita meditasi, karena sudah lewat 4 menit. Tapi kalau masih ada yang mau nanya, boleh. Kalau tidak ada, kita meditasi. Ada yang bertanya, saya mau tanya nih Kak, ini saya sakit kepala, saya sakit banget kepala, kayaknya kebanyakan pikiran, saya baru resign 1 tahun lalu, keluarga dari dulu saya yang biayain sampai sekarang, saya masih belum ada pemasukan pengganti pekerjaan saya dulu. Padahal dulu niat resign karena mau jadi pengusaha, tapi dari 3 usaha yang pernah dijalani belum ada yang benar-benar bisa mengganti penghasilan dulu. Padahal sebentar lagi mau lebaran, yang mikirin THR buat keluarga, belum lagi bentar lagi mau lahiran anak kembar. Iya benar mau lahiran anak kembar. Wah sedikit lagi. Mohon saran. Sarannya, eh aku lagi hamil lagi. Masih sanggup nggak mas? Kan kalau nggak salah hamilnya udah cukup gede ya. Aku nggak tahu sanggupan fisiknya bagaimana. Kalau aku sih sarannya, pertama, coba bersih-bersih rumah yang benar-benar dibersihin semuanya total. Barang-barang yang udah nggak kepake itu dibuang atau mungkin masih bisa dikasih ke orang itu dikasih. Jadi bersih-bersih total sambil bersih-bersih batin. Nanti seiring itu boleh sambil afirmasi supaya dapat rezeki yang baik. Kenapa bersih-bersih ruangan? Karena intinya begini. Berarti kan ketika kita pengen penghasilan yang lebih baik, kita kan ingin Tuhan itu lebih merawat diri kita dengan lebih baik. Bagaimana kita bisa membuktikan ke Tuhan kalau kita pantas dirawat dengan lebih baik? Ya kita dengan merawat diri kita lebih baik. Kita merawat apa yang sudah Tuhan kasih, tempat tinggal kita dengan lebih baik. Jadi itu diberesin dulu sekitar nih. Kita beresin, yang udah nggak kepake dibuang, supaya energinya juga ngalir. Jadi itu saran aku yang pertama, bersih-bersih, total. Aku nggak tahu nih, ini kan hamilnya udah cukup gede, apakah
bisa langsung atau dicicil, jadi senyamannya aja. Lalu bersih-bersih batin. Karena kayak yang tadi dibilang kan, berarti kadang-kadang bukannya nggak bisa sukses atau nggak bisa apa, tapi dalam diri masih takut kalau punya uang banyak, masih takut kalau mau sukses. Berarti itu juga yang perlu dibenahi. Nanti sambil afirmasi, kalau sudah sambil bebenah, aku boleh afirmasi supaya mendapat hal yang baik. Saran aku begitu. Ada lagi yang mau bertanya atau bercerita? Ada? Kalau tidak ada, kita meditasi dulu. Ya, sama-sama Kak Indah. Kita meditasi dulu. Aku nggak mandu sih pas meditasi. Kayak yang semalam juga aku tulis di grup. Jadi nanti pas meditasi juga hening, sunyi. Paling aku cuma mandi di awal buat balik mengobarin nafas. Setelah itu ya sudah hening masing-masing saja. Insya Allah semua koneksi internetnya aman, baik-baik saja. Boleh mulai ambil posisi duduk yang nyaman, punggungnya tegak, lurus, itu jangan tegang. Boleh mulai dipejamkan matanya. Boleh mulai menyadari nafas, tidak perlu diatur, cukup disadari bahwa sedang bernafas. Kalau dirasa ada anggota tubuh, bagian tubuh yang tegang, masih belum rileks, boleh diizinkan bagian tubuh tersebut untuk rileks dulu, untuk tenang. Tarik nafas yang dalam, dibuang perlahan melalui bibir. Tarik nafas yang dalam lagi melalui bibir. Dibuang perlahan melalui bibir. Lagi, tarik nafas yang dalam. Dia akan ditemukan sendiri ritme nafasnya, tidak perlu diatur, cukup disadari bahwa sedang bernafas. Boleh mulai diniatkan untuk melepaskan atau ingin dilepaskan. Kalau nanti pengen nangis dan nangis, tapi kalau terlalu penuh dengan pikiran atau emosi apa, ada anggota tubuh yang mungkin merasa tidak nyaman, kembali lagi ke nafas, silakan menyadari nafasnya untuk beberapa saat ke depan.
Kalau sudah siap, boleh untuk memeluk dirinya sendiri, ambil waktu sejenak untuk memeluk diri sendiri, minta maaf sama diri sendiri, bilang terima kasih, dan bilang sayang sama diri sendiri. Nanti kalau sudah dirasa cukup berbicara dengan diri sendiri, boleh perlahan dibuka matanya. Sekarang silakan ambil waktu senyamannya untuk berbicara dengan diri sendiri, memeluk diri sendiri. Apakah sudah kembali semua kesadarannya ke ruangan masing-masing? Mau minum dulu boleh, tarik nafas dulu boleh, kalau ada yang mau cerita boleh, kalau masih mau bengong dulu ya, tak tungguin bengong dulu. Ya, Kak Sofia gimana? Mana Kak Sofia? Tadi sepertinya mengangkat tangan. Atau mau Kak Vina dulu boleh? Gimana Kak Vina? Mungkin Kak Sofi juga kayak aku kali, udah ngomong tapi belum kepencet. Bisa jadi, bisa jadi. Bentar, tunggu aku ya Kak Sofi. Mau cerita Kak Mita, jadi aku tuh mau, jadi kakiku tuh sakit tumit sebelah kiri ceritanya nih. Udah hampir 10 bulan lah, 8 bulan lah. Yang parah-parahnya nih 3 bulan ini. Nah itu yang aku pengen rilis tadi. Jadi aku nggak tahu apa yang akarnya, memang belum dikulik-kulik gitu. Jadi tapi tadi tuh kayak
tapi kok kayak ada paku di sepatu dulu nancep. Sepatu sekolah kita dulu ya, Kak Mita. Ada kayak paku payung gitu nancep. Tapi itu aja yang muncul selintas-selintas gitu. Terus kayak ada yang ngait di tumit gitu. Selintas-selintas aja gitu. Nah, kalau kita meditasi tadi kan buat rilis, terus aku juga visualisasi energi-energi yang tersumbat itu lewat pernafasan tuh ikut keluar gitu, Kak Mita. Nah, terus pas terakhir, pas aku pegang tuh kakiku tuh, yang Ho'oponopono ya, Kak Mita. Di situ sih mau nangis tapi nggak jadi nangis. Kayaknya ini ya masih terhambat gitu. Jadi untuk rilis emosi itu tuh terpendam emosi apa gitu ya Kak Mita kalau ditumit bawah kayak gitu kalau secara cakra atau secara apa gitu, atau nggak usah dipikirin deh gitu, yang penting percaya aja sama tubuh gitu apa yang ditunjukin gitu. Itu sih aku mau cerita, aku Ho'oponopono tadi jadi aku pupuk semua bagian dari tumit sampai ke ujung kepala. Lega sih. Senang. Ya itu ceritanya Kak Mita. Siapa tahu ada ini apa tanggapan tentang tubuh, sakit di tubuh tadi ya Kak Mita ya. Terima kasih. Saya aku nggak tahu pastinya apa itu terkait faktor emosi aku. Cuma menurut aku iya benar tadi kata Kak Vina juga, nggak usah dipikirin dulu aja. Cuma kalau yang terlintas di aku sih, kayaknya perlu coba memerhatikan postur tubuh juga. Maksudnya ketika misal cuci piring itu posturnya tuh bener nggak sih, bener-bener yang apakah cuci piringnya, kan aku nggak tahu nih, kan ada orang yang cuci piring berdiri apa duduk. Kalau misalkan berdiri tuh beneran yang berdirinya penuh tuh kakinya dua-duanya napak atau gimana, apa miring. Kayaknya perlu ini deh, memperhatikan postur tubuh pas lagi berdiri, atau mungkin lagi duduk, mungkin lagi duduk, kalau lagi duduk di kursi kakinya nggak beneran napak ke bawah, jadi nggak seimbang gitu. Yang terlintas di aku sih itu, jadi nggak usah dipikirin dulu, sama coba perhatiin postur tubuhnya. Oh iya bener sih itu suka skip memang Kak Mita. Terus tadi memang aku juga terlintas juga apa ini Kak, keberatan kamu kayaknya gitu. Oh iya, aku makan sehat nih terusin nih aku. Jadi aku tuh makan sehatnya on off gitu Kak. Kayak aku nih berat nih gitu kan kata kaki. Aduh, iya. Makasih ya Kak Mita sesinya. Iya, sama-sama. Kata Kak Sofi, aku nggak angkat tangan. Oh, mungkin notifnya tadi masih ada. So, tadi di notifnya yang angkat tangan, kata Sofia baru Tina. Gak apa-apa. Yang lain, ada yang mau cerita? Atau mau bertanya? Ada yang mau cerita aja, Kak. Pas meditasi tadi, saya keringetan banget di kepala. Padahal jarang keringetan dan sekarang juga barusan hujan-hujan. Kenapa ya Kak? Ini saya lebih suka menulis daripada ngomong. Padahal saya juga suka ngomong, apalagi kalau pas ada orang minta pendapat. Tapi seringkali saya ngomong pasti keringetan, padahal nggak gugup. Itu kenapa ya Kak? Kalau tadi keringetan ya nggak apa-apa, mungkin ada yang rilis. Kalau misalkan, apa namanya, lebih suka nulis daripada ngomong, dan terus keringetan padahal nggak gugup, ya ini banyak faktor sih ya. Apakah mungkin memang suasananya panas jadi keringetan, atau walaupun mungkin nggak gugup tapi ragu-ragu karena ngerasanya enakan nulis deh, jadi ragu-ragu, jadi agak-agak mampet juga gitu energinya. Atau banyak sih kemungkinan, tapi yang terlintas di aku itu sih. Selama meditasi sendawa terus Kak, nggak apa-apa. Kalau agak terjangkau buat ngambil air hangat sekarang, boleh minum air hangat dulu.
Ada lagi yang bercerita, boleh dicek aja ya Kak? Iya boleh. Saya beres sendawa yang emang lumayan kencang, suaranya terus panjang sampai akhirnya plong. Alhamdulillah. Iya, jadi aku lupa bilang nih kalau misalkan sebelum meditasi siapin air putih dulu di sebelahnya. Bolehlah yang pada sendawa ambil air hangat dulu. Kalau nggak jauh-jauh amat air hangatnya. Ketiduran tadi aku kayaknya ya nggak apa-apa. Mungkin memang tubuhnya perlu istirahat dulu. Saya tadi awal narik nafas buat relaksin badan, hidungnya rasanya nyut-nyutan, kayak kebas dan kesemutan gitu. Padahal semua udah relax gitu, pikiran jadi kosong, gitu lama-kelamaan mau ketiduran. Kalau gitu nggak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa, tidak apa-apa. Banyak hal bisa terjadi pas meditasi, banyak faktor, nggak apa-apa. Diterima dulu aja, dirasain. Ini aja, mau bercerita atau bertanya-tanya. Ada yang bercerita, tadi yang terasa bahu kiri belikat, begitu sakit, terus kayak gerak sendiri, itu kenapa ya Kak? Cuma dapat jawaban lepasnya. Ya mungkin di situ masih ada energi yang mampet, mungkin ada terkait emosi tertentu yang perlu dilepaskan, tapi mungkin belum siap atau belum apa ya, belum cukup rela juga buat dikeluarin dan belum tahu juga emosinya apa. Jadi mungkin bisa diulang lagi meditasi kayak tadi, sampai pelan-pelan di tubuh dan di batin sudah lebih siap untuk melepaskan itu. Tapi nggak apa sih kalau gerak sendiri ya udah. Mungkin selama ini mantap dia pengen biar mengalir gitu. Alirannya jadi gitu dia gerak dulu. Nggak apa-apa. Ada lagi kah yang mau bertanya, bercerita, atau ada yang masih mengetik? Iya, gimana Kak Vina? Kak, aku kan overthinking ya. Hmm. Ho'oponopono itu yang mana dulu nih? I'm sorry, please forgive me. Thank you and I love you, apa aku kebalik ya kata gitu, yang mana dulu ya gitu. Gimana Kak Mita tanggapannya? Makasih Kak. Iya, kalau menurut aku sih ngalir aja sih. Maksudnya misalkan nih mau urutannya I'm sorry tapi tiba-tiba lebih pengen banyak-banyak terima kasih ya nggak apa-apa. Jadi ngalir aja. Bahkan keingetnya aja juga nggak apa-apa. Misalkan I love you dulu baru I'm sorry ya nggak apa-apa. Urutannya bisa dibolak-balik. Bahasanya bisa digonta-ganti. Bahasa yang nyaman nggak apa-apa. Senyamannya aja. Iya Kak, kayaknya aku tuh pernah nonton satu video gitu. Terus di video itu dia bilang urutannya harus sesuai gitu, gini gini gini. Nah, itu yang aku tancepin gitu. Oh, gitu ya. Tapi yang aku nggak ingat yang mana ya urutannya gitu. Jadi ternyata nggak apa-apa ya Kak Mita ya. Yang mana yang lagi pengen keluar aja gitu ya Kak Mita. Lagi pengen minta Barangkali pengen maaf. nggak apa-apa. Berarti maaf nggak apa-apa ya gitu. Terus Kak Mita itu kok pono-pono itu tuh. Kalau memang dirasa berat banget pengen minta maaf dulu ya nggak apa-apa. Mungkin kan nanti setelah udah keluar tuh maaf-maafnya udah lebih enak, baru bisa bilang terima kasih, bisa bilang I love you. Nggak apa-apa. Daripada maafnya belum selesai terus langsung dipaksa bilang terima kasih, bilang I love you berat. Jadi ngalir aja. Iya ya, aduh aku kok baru nyambung sih. Jadi tuh aku Ho'oponopono tuh jadi mikirin urutannya aja Kak, yang mana dulu ya. Oke, Bakal senang nambah banget. beban pikiran itu. Iya, bener banget. Senang banget Kak Mita dapat insight baru nih. Ho'oponopononya ternyata
bebaskan. Makasih Kak Mita. Sama-sama. Ada yang bertanya, bersih-bersih batin itu gimana Kak? Mulai dari mana? Nanti lihat di Instagram aku aja ya, yang ada postingan di feed itu healing mulai dari mana. Nah, dari situ aja. Tuh, agak panjang soalnya. Tadi kayak membaca nama Amanda ngangkat tangan, atau aku salah lihat ya? Enggak sih, aku angkat tangan tadi. Mbak Mita mau nanya Mm-mm. yang tadi sebelum meditasi terkait sama bebersih itu. Mm-mm. Kalau misalnya kayak di rumahku kan orangnya nggak cuman aku aja ya gitu. Yang paling seneng membuang barang itu memang aku gitu. Terus nanti kalau misalnya udah bersih, terus nanti adikku bawa barang lagi atau apa lagi numpuk lagi itu gimana ya Mbak? Kalau misalkan memang situasinya masih seperti itu, berarti yang punya kendali di rumah siapa nih? Kalau misalkan memang yang punya kendali Mas Ibu bukan Mbak Amanda, jadi pokoknya sesuai yang ada dalam kendali Mbak Amanda aja deh. Karena kan mau Berarti dipaksain semuanya begitu juga susah. Jadi pokoknya dalam ya, kendali Mbak Amanda, kamarnya atau mungkin dapur tuh urusan Mbak Amanda, ya itu. oke berarti yang masih dalam wilayah hakku aja gitu ya untuk sementara Hmm. ini gitu ya Mbak. Oh, thank you. Sama-sama. Jadi, yang mau bertanya atau bercerita, ya, nggak ada yang mau nanya, tidak ada yang mau bercerita lagi. Tina mau nanya lagi? Kak Mita, Mm-mm. aku tuh mau bilang thank you banyak ke Kak Mita. Biar aku lega. Gitu. Makasih banyak Kak Mita. Baik. Sama-sama Kak Tina. Wah, aku sama-samanya kurang banyak lagi. Thank you lagi I love you I love you semuanya too. Kak Mita. Makasih ya. Kembali kasih sama-sama. Ada lagi yang mau bercerita atau bertanya? Ini kan direkam. Kalau tadi ada yang telat-telat masuk, terus mau dengar rekamannya, nanti japri ke aku Gmail-nya supaya aku kasih akses ke rekamannya di Google Drive. Itu begitu saja dari saya malam hari ini. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Selamat malam dan selamat istirahat.